Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema yaitu ketika jalan hidup seseorang itu tidak selalu rata. Ketika jalan hidup seseorang itu tidak selalu rata, berarti apa? Ada satu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dijalani, untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu itu membentuk karaktermu, membentuk setiap aspek kehidupanmu untuk menjadi murid Tuhan yang senantiasa selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ketika jalan hidup seseorang itu tidak selalu rata, Tuhan itu senantiasa memberikan sebuah kekuatan, hikmat, marifat untuk sama-sama kita dipimpin, dibina dalam kuasanya, kuasa Roh Kudus, kuasanya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan juga mengerti isi hati kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yuk sama-sama baca dulu di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebutkan nama-namanya semua. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Nah, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ini menjelaskan kepada kita Tuhan tahu setiap aspek kehidupan kita. Entah kita di dalam dunia pekerjaan, dunia sekolah, dunia kuliah, apapun, wherever kita ditempatkan, Tuhan tahu bahwa Tuhan sudah tahu rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Karena apa? Tuhan mengerti setiap aspek kehidupan kita. Tuhan tahu apa rencana-rencana Tuhan, plan-plannya Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah memberikan satu rancangan damai sejahtera dan memberikan satu harapan yang berlimpah-limpah dalam ucapan syukur. Kembali lagi dari dalam Mazmur, saya jelaskan terlebih dahulu. Tadi belum sempat saya jelaskan terlebih dahulu. Besar, terutama di ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-lukanya. Di ayat yang kelima, besar Tuhan kita berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan setia terhadap kita. Dia memberikan satu kehidupan kepada kita untuk kita jalani di dalam setiap aspek kehidupan kita dengan caranya Tuhan, yaitu memberikan satu kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya jalan hidup seseorang itu ditentukan oleh Tuhan dengan maksud apa? Untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan juga di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, Tuhan menegakkan kembali orang-orang tertindas. Maksudnya begini, orang-orang yang tertindas itu gimana sih? Ya, misalnya kita terlalu ditekan, peer pressure kita itu terlalu ditekan.
tertindas itu rasanya tidak enak, saudara. Tetapi percayalah, kalau kita tertindas, kalau kita itu tertindas tetapi mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, maka percayalah bahwa kekuatan dan hikmat Roh Kudus akan senantiasa menaungi kehidupanmu senantiasa. Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Maksudnya begini, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan dengan benar, termasuk orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya, akan menjadi orang fasik dan tidak memperoleh kekuatan serta hikmat dari Tuhan. Gitu loh. Jadi jalan hidup seseorang itu ditentukan, tidak selalu rata. Kenapa? Karena sudah ada rencana-rencana Tuhan yang sudah tergenapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sutradara kehidupan kita, maka percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa menuntun umatnya menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu tercatat dalam Amsal 23 ayat 18. Dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan itu ingin bahwa yuk sama-sama, meskipun jalan hidup seseorang itu tidak selalu rata, tetapi percayalah, dengan belajar sabar, belajar dalam ketekkunan, dalam menghadapi setiap proses, tantangan, rintangan yang ada dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan sebuah kekuatan, hikmat dan tuntunannya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Agar kita bisa mengatakan bahwa dalam suratnya Paulus kepada anaknya Timotius bahwa apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Nah, itu loh. Ketika jalan hidup seseorang itu harus memiliki respon yang baik dalam setiap aspek kehidupan kita agar bisa mencapai hidup yang baik bersama dengan Tuhan. Ya saudara, saya lanjutkan kembali. Ketika jalan hidup seseorang itu tidak selalu rata, itu berarti kita diizinkan untuk Tuhan untuk menghadapi sebuah proses, tantangan dan rintangan yang ada untuk kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan melalui tuntunan, hikmat dan marifatnya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita melalui apa? Otoritas tertinggi dari Tuhan. Dan belajarlah untuk sabar, belajarlah untuk tekun dalam setiap proses hidup kita supaya memperoleh kehidupan yang lebih baik dan harapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat mengubah perspektif, paradigma dan mindset kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi berkat dan menjadi hidup yang bermakna bagi sesama. Tuhan memberkati.